Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya perintah keempat itu bilangnya kuduskan hari ketujuh, tapi kok kebanyakan dunia Kristen ibadahnya di hari pertama? Nah, hari ini kita akan selami salah satu pergeseran paling besar dalam sejarah Alkitab. Apa yang sebetulnya terjadi pada hari Sabat? Ini dia nih pertanyaan utamanya yang udah bikin banyak orang bingung selama ratusan tahun. Yuk kita bareng-barang telusuri jejak Alkitab dan sejarah, selangkah demi selangkah buat cari jawaban yang jelas. Oke, sebelum kita gali lebih dalam, kita sepakati dulu satu aturan mainnya ya. Anggap saja kita lagi di ruang sidang. Ada prinsip yang namanya beban pembuktian. Artinya, siapapun yang bilang ada perubahan, ya dia yang harus kasih bukti. Jadi kalau ada yang bilang hukum Sabat diubah, mereka harus bisa tunjukin perintah Tuhan yang jelas. Dengan aturan ini, ayo kita mulai investigasinya. Untuk ngerti sebuah aturan, kita harus mundur jauh ke belakang, ke saat aturan itu pertama kali dibuat. Mari kita lihat fondasi awal Sabat, bahkan sebelum hukum itu dikasih di Gunung Sinai. Langsung di halaman-halaman awal Alkitab, kita nemuin cetak biru Sabat. Ada 3 hal yang Tuhan lakukan. Dia berhenti, dia memberkati, dan yang paling penting, dia menguduskan hari ketujuh. Poin kuncinya di sini, ini semua terjadi di awal dunia, jauh sebelum ada bangsa Israel. Jadi ini adalah fondasi untuk seluruh umat manusia. Coba deh pikirin ini, sumber kita nunjukin perbandingan yang menarik. Pernikahan misalnya, itu kan dibuat waktu penciptaan untuk semua orang kan? Nah, Sabat juga ditempatkan di kerangka yang sama persis, sama-sama universal, bukan cuma buat satu kelompok, tapi untuk semua. Dan gak cuma itu, status Sabat ini kemudian di-upgrade loh, dimasukin langsung ke jantung hukum moral Tuhan, 10 perintah yang katanya ditulis langsung oleh jari Tuhan. Dasarnya bukan peristiwa lokal kayak keluar dari Mesir, tapi penciptaan alam semesta. Dan yang paling penting, gak ada tuh tanggal kedaluarsa di salah satu dari 10 hukum ini. Oke, sekarang penyelidikan kita beralih ke saksi-saksi kunci, Yesus dan para penulis perjanjian baru. Kira-kira, apa ya kesaksian mereka soal Sabat? Wah, ini pernyataan yang penting banget dari Yesus sendiri. Dia bukan menghapus Sabat, tapi justru mengembalikan fungsi aslinya sebagai hadiah, bukan beban. Tapi, siapa sebenarnya manusia yang dia maksud? Jawabannya ada di kata asli yang dia pakai. Kata Yunani yang dipakai Yesus di sini adalah anthropos. Kata ini artinya bukan orang Yahudi doang, tapi manusia secara umum, seluruh umat manusia. Dengan milih kata ini, Yesus seolah-olah menegaskan lagi kalau Sabat itu hadiah universal yang akarnya dari penciptaan. Dan coba lihat bukti yang satu ini. Waktu Yesus bernubuat tentang kejadian 40 tahun di masa depan, ini terjadi setelah kematian dan kebangkitannya loh. Dia masih menganggap hari Sabat itu relevan buat pengikutnya. Coba pikirin deh. Buat apa dia kasih peringatan soal Sabat kalau Sabatnya sendiri bakal dihapus? Kan gak masuk akal ya? Tentu saja, ada beberapa ayat yang sering banget dipakai sebagai bukti kalau Sabat udah diubah. Nah, sekarang waktunya kita lakukan uji silang buat bukti-bukti ini. Nah, ini dia. Mungkin ini argumen paling kuat yang sering diajukan. Kalau dibaca sekilas, ayat ini kayaknya udah final banget. Tapi dalam setiap investigasi yang bagus, kita tahu kalau konteks itu adalah kunci buat memahami bukti. Jadi, waktu kita lihat konteksnya, sumber kita menyoroti satu perbedaan penting. Alkitab itu ngomongin 2 jenis Sabat. Ada Sabat mingguan dari 10 perintah, dan ada Sabat-Sabat tahunan yang sifatnya seremonial yang jadi bayangan kedatangan Kristus. Nah, kemungkinan besar, Paulus itu lagi ngomongin Sabat yang seremonial ini, bukan Sabat penciptaan yang sifatnya abadi. Argumen lain biasanya datang dari cerita pertemuan di hari pertama minggu dalam Kisah Para Rasul. Tapi di sini, kita harus bisa bedain antara narasi yang cuma cerita apa yang terjadi, sama legislasi yang memerintahkan apa yang harus dilakukan. Menceritakan sebuah pertemuan makan malam itu beda banget sama menetapkan hukum ilahi baru buat mengubah hari ibadah. Jadi, kalau Alkitab ternyata nggak ngasih perintah yang jelas soal perubahan ini, lalu dari mana datangnya ibadah hari Minggu? Nah, buat jawab itu, kita harus beralih dari teks Alkitab ke jejak sejarah yang ditinggalkan. Sejarah ngasih kita gambaran yang jelas banget. Pergeseran ini bukan kejadian instan, tapi evolusi yang pelan-pelan. Ratusan tahun setelah para rasul, memelihara Sabat itu masih jadi hal yang umum. Titik baliknya bukan datang dari tulisan rasul, tapi dari pena seorang kaisar dan keputusan konsili gereja ratusan tahun kemudian. Ini dia bukti kuncinya. Tahun 321 Masehi, Kaisar Konstantinus mengeluarkan hukum sipil bukan perintah agama. Dia memerintahkan semua orang untuk istirahat pada hari matahari yang terhormat atau dalam bahasa Latinnya Venerabili Die Solis. Ini langkah politik yang cerdas, tapi ini bukan perintah teologis dari surga. Sekitar 40 tahun kemudian, perubahan itu diperkuat oleh institusi gereja. Sebuah konsili secara tegas melarang orang Kristen istirahat di hari Sabat, bahkan sampai mengancam dengan kutukan.
Ironisnya, fakta bahwa mereka sampai perlu bikin aturan melawan pemeliharaan Sabat itu justru bukti kalau praktek ini masih umum banget waktu itu. Perubahan ini nggak diterima gitu aja, tapi harus dipaksakan. Kita udah periksa bukti dari Alkitab, bukti dari sejarah. Sekarang waktunya untuk putusan akhir. Mari kita evaluasi lagi argumen-argumen utamanya. Jadi, begini kesimpulannya. Klaim kalau kebangkitan mengubah harinya, nggak ada perintah eksplisitnya. Klaim kalau otoritas gereja yang ubah, wah itu menabrak prinsip hanya Alkitab. Klaim kalau Sabat sudah digenapi, loh ini jadi nggak konsisten. Kenapa cuma 1 dari 10 perintah yang dihapus? Kalau kita lihat dari semua bukti, sepertinya beban pembuktian itu belum terpenuhi. Penyelidikan kita sampai pada kesimpulan ini. Menurut sumber-sumber yang kita lihat, nggak ada tuh perintah ilahi yang eksplisit untuk mengubah hari Sabat. Sebaliknya, jejak bukti justru mengarah ke pergeseran yang terjadi pelan-pelan, didorong oleh kekuatan sosial, politik, dan gerejawi berabad-abad setelah zaman para rasul. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau perubahan ini bukan datang dari Tuhan, lalu dari mana asalnya?